Pak Yoga kapan pulang? Saya kangen tau nggak Pak? Di sini saya kesepian. Saya nggak punya teman Pak. Saya mau belanja sama Bapak, tapi Bapak malah nggak ada. Loh, bukannya ada Nadia sama Maya? Kamu minta antar aja sama mereka. Ih, nggak mau mereka itu jahat sama saya. Malah saya sama orang yang kayak mereka. Dirinya tuh nggak ketulungan. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Saya yakin kok kalau Maya dan Nadia itu anak yang baik. Mungkin kamunya aja yang harus perlu deketin mereka. Ini rumah kosnya Pak Yoga. Wah, adem ya kayak pemiliknya. Sebulannya berapa nih Pak? Iya, kalau kamunya tinggal. Semoga kamu suka dan nyaman ya. Kalau soal harga itu mulai dari 600.000. Itu sudah termasuk listrik dan air. Di dalam juga ada kompor kalau mau masak. Wah, lengkap banget ya Pak. Tapi masa sih aku segini lucunya disuruh bayar Pak? Terus kalau nggak bayar, kamu harus ngapain? Kamu kan mau nyewa kos di sini. Nggak mungkin kan cuma nginep. Ya ampun, Pak Yoga ini lucu banget deh. Maksud saya tuh, gimana kalau saya cicil aja bayarnya nanti? Soalnya saya lagi nggak ada uang Pak, paling setengahnya. Ya udah kalau kamu maunya kayak gitu, saya kasih kamu keringanan deh. Sekarang bayar aja setengahnya. Setengahnya nanti pertengahan bulan, gimana? Saya sih maunya nggak bayar ya Pak. Masa makhluk semanis saya ini disuruh bayar sih? Tapi karena lain pertama kali saya kesini, jadinya saya bayar aja deh. Nanti uangnya saya transfer ya Pak. Udah, tapi hari ini juga harus di TF malam ini ya. Kalau kamu TF-nya besok, nanti bayarnya harus full 600.000. Nih kuncinya. Makasih Pak Yoga. Saya kayaknya bakalan betah di sini. Semoga aja ada yang seger-seger kalau dipandang. Bikin hati saya dar-der-dor deh Pak. Kamu itu ada-ada aja sih. Oh iya, jangan lupa ya, kamarnya sesuai sama nomor di kuncinya. Di sana udah ada 2 orang yang ngekos. Kamu baik-baik ya, jangan berantem. Pak Yoga perhatian banget sih. Saya jadi suka deh kalau banyak yang perhatian gini. Saya bikin jadi tambah betah. Udah sana kamu masuk, kamu istirahat. Katanya kamu tadi dari luar kota. Pak Yoga bisa aja sih ngasih perhatiannya. Jangan kayak gitu Pak. Kalau saya baper gimana? Emang Bapak mau tanggung jawab? Terserah kamu aja deh. Kok saya lama-lama capek ya ngomong sama kamu. Pak Yoga, itu tadi anak kos baru ya Pak? Iya Nadia, dia bilang selama beberapa bulan ke depan bakal ngekos di sini. Nanti kamu tolong kasih tahu dia ya kalau dia butuh bantuan. Jangan berantem juga, yang akur ya. Iya Pak, lagian kapan sih saya berantem sama anak kos? Saya mah orangnya ramah. Hahaha, iya percaya. Saya cuma memastikan aja. Ya udah deh kalau gitu saya duluan ya. Iya Pak, hati-hati. Ada anak kos baru. Berarti dia ngisi kamar yang kosong paling ujung. Dari penampilannya sih tadi aku lihat dia agak mencurigakan ya. Gelagatnya kayak orang yang bakalan bikin emosi. Hah, Mbak Dia? Mbak Koko. Hai Mbak, mau kemana nih Mbak? Saya lagi jalan-jalan santai aja. Oh iya, di kosan kamu ada anak baru. Iya Mbak, baru aja tadi masuk. Tapi aku belum sempat kenalan sih. Emangnya kenapa Mbak? Jadi gini Nadia, tadi saya ketemu dia di warung Bu Ica. Dia itu lagi cari kosan kan. Nah kebetulan di sana ada banyak cowok. Sumpah ya, dia itu genit banget. Kayaknya kamu harus hati-hati deh sama dia. Jangan sampai nanti bikin masalah di kosan kamu. Semoga aja enggak ya Mbak. Nah kan bener firasat aku. Aduh jangan sampai deh dia bikin masalah. Kamu udah ketemu sama anak yang baru ngekos di kosan kita nggak? Udah, aku juga udah kenalan. Tapi aku nggak terlalu suka sama dia. Kenapa? Semalam dia baik sama aku. Ya meskipun gayanya agak berlebihan menurut aku. Dia genit. Pas kita kenalan kan ada Pak Yoga. Dia genit ke Pak Yoga. Aku sih nggak masalah ya. Cuma gelagatnya itu bikin kesel aja. Masa dia minta kosannya gratis sih? Lah kan kita aja bayar. Enak aja dia minta gratis. Emangnya dia siapa? Kayaknya kita nggak usah terlalu deket sama dia deh. Auranya tuh bikin ngajak ribut. Tapi kita jangan jauh juga sama dia. Kasihan kalau dijauhin. Cukup batasin interaksi aja. Aku setuju sih. Ya meskipun sekarang agak kesel sama dia karena katanya dia gak bayar kosan. Wah, kayaknya ada yang ngomong gini. Soalnya dari tadi masuk telur ceplok aja lama banget. Iya, kita emang lagi ngomongin kamu. Soalnya kita heran kenapa kamu bisa berani banget sama Pak Yoga. Ya kita tahu kalau Pak Yoga itu duda, tapi gak expect aja kalau gitu godain. Kamu beneran gak bayar sewa? Santai aja ya, aku itu cuma pintar manfaatin situasi. Makanya kalau kalian mau untung, ya manfaatin situasi lah. Maksudnya apa? Manfaatin situasi atau emang dasarnya genit aja? Jangan ngomong sembarangan ya. Saya itu nggak genit, cuman ya emang manfaatin situasi aja. Kalian tuh kenapa sih? Kalian curigaan banget deh.
Kita bukan curiga, tapi waspada. Orang kayak kamu kan emang patut buat dicurigai. Lagian siapa yang gak curiga sama kamu? Kalian itu ya gak baik tahu seujun sama orang itu. Emangnya kalian gak takut dosa? Oh, atau jangan-jangan kalian ini iri ya sama aku? Aduh, gak usah iri-irian segala deh. Gak ada yang iri sama kamu. Kita itu cuma memastikan kalau kamu gak bikin masalah di sini. Kosan ini penuh dengan ketenangan dan kamu jangan sampai merusak ketenangan itu. Kayaknya emang gak bakalan ada ketenangan lagi sih. Sekarang aja nih dapur rasanya kayak panas banget. Ya ampun, sampai sebegitunya ya kalian benci sama aku. Ya udah deh, aku ngalah aja. Aku nggak ikut campur sama urusan kalian. Tapi kalian juga jangan ikut campur sama urusan aku, oke? Dia emang gak bakalan ikut campur sama urusan kita. Tapi aku yakin kalau dia bakalan bikin kehebohan di kosan ini. Kita emang perlu waspada sih sama dia. Aku gak mau hidup gak tenang gara-gara dia. Hai guys, kayak yang kalian lihat, aku punya dispenser baru. Terus aku juga punya AC baru. Aku punya tips dan trik yang bisa kalian contoh biar bisa hidup enak. Tips hidup enak di kosan tanpa bayar, modal senyum dan gaya centil. Hahaha, kalian tinggal godain aja. Kalian pasti bakalan makmur, aku jamin itu. Siapa sih yang ketok-ketok pintu? Ganggu aja tau nggak? Guys, tunggu sebentar ya. Aku mau buka pintu dulu. Soalnya dari tadi ada yang ngetuk pintu dan gak tahu itu siapa. Oke, nanti kita live lagi. Oh, kamu? Aku pikir siapa? Ngapain sih ketuk-ketuk pintu terus? Kamu tuh bisa nggak sih jangan suka berisik? Aku tahu ini masih siang, tapi kamu terus teriak-teriak. Aku lagi ngerjain tugas aja nggak bisa tenang kalau kamu teriak kayak gitu. Belum lagi semalam kamu malah karaokean. Kamu itu bawel banget tau nggak sih? Lagian aku nggak seberisik itu kok. Kuping kamu aja yang sensitif. Makanya kalau nggak mau kena berisik, pakai handset aja. Gimana aku mau pakai handset kalau suara kamu aja kayak toa tahu nggak? Berisik banget. Oh, ini yang kamu dapetin dari hasil genit-genit Kepala Yoga. Aku pikir kamu itu perempuan yang punya harga diri tinggi, tapi ternyata aku salah. Ngomong apa kamu? Tadi marah-marah bilang aku berisik. Sekarang kamu malah ngerendahin aku. Bisa-bisanya ya kamu ngomong kayak gitu. Jaga tuh mulut. Tapi emang bener kan, harga diri kamu itu rendah. Buktinya kamu gak malu tuh godain Pak Yoga. Gak punya duit, sok-sokan hidup hedon. Padahal uangnya hasil gatal. Kalau kamu kesini cuma buat ngehina aku, mending kamu pergi dari sini. Gak usah ikut campur. Sabar, aku nggak boleh marah-marah. Nanti aku jadi jelek kalau marah-marah. Lagian tuh orang kenapa sih irit terus kerjanya? Mending aku lanjut live aja deh. Hai guys, maaf ya tadi itu live-nya kepotong soalnya ada pengganggu. Tapi kita lanjut lagi. Ih, kenapa mati lampu sih? Kan jadi gelap. Aduh guys, maaf ya, di sini mati lampu, jadi gelap deh. Nanti aja kita lanjutnya. Sumpah Maya, dari pertama aku ngekos di sini, nggak pernah aku sekesel ini. Ini keselnya udah melebihi apapun kayaknya. Aduh, aku nggak tahu mau apa. Si Lilis itu bener-bener bikin kesel, tahu nggak? Bukan cuma kamu aja, aku juga kesel banget ini. Belum lagi kamar aku yang dekat sama kamar dia. Kalau dia berisik ya pasti kedengeran lah. Dan yang bikin kesel itu, aku sering denger dia teleponan sama Pak Yoga. Malah genit banget lagi. Pak Yoga kapan pulang? Saya kangen tau nggak Pak? Di sini saya kesepian. Saya nggak punya teman Pak. Saya mau belanja sama Bapak, tapi Bapak malah nggak ada. Loh, bukannya ada Nadia sama Maya? Kamu minta antar aja sama mereka. Ih, nggak mau ah. Mereka itu jahat sama saya. Males saya sama orang yang kayak mereka. Dirinya tuh nggak ketulungan. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Saya yakin kok kalau Maya dan Nadia itu anak yang baik. Mungkin kamunya aja yang harus perlu deketin mereka. Ih, kok Pak Yoga malah ngomong kayak gitu sih? Aku nggak akan mau deketin mereka. Hati aku udah sakit sama mereka. Bisa-bisanya dia fitnah kita kayak gitu. Padahal yang cari masalah kan dia, bukan kita. Ini nggak bisa dibiarin. Jangan fitnah ya kamu Lilis. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu soal aku sama Nadia. Kita nggak pernah cari masalah sama kamu ya. Kamu tuh kenapa sih cari masalah terus sama kita? Pak Yoga, sebentar ya. Ada hal yang harus aku urus. Emangnya kenapa? Kalian takut kalau Pak Yoga itu belain aku dan malah marahin kalian? Ya ampun, gak usah takut sampai sebegitunya juga dong. Santai aja. Bukan itu yang bikin kita takut. Kita nggak pernah takut soal apapun. Kita itu cuma kesel karena kelakuan kamu yang genit banget. Bikin perut kita mual, tau nggak? Yang gak usah dilihat, apa susahnya sih? Itu aja kok repot banget sih kalian. Udah ya, aku masuk, udah sore. Aku mau menyambut Pak Yoga yang pulang kerja. Astagfirullah, kelakuannya bener-bener di luar nurul ya.
Makin hari makin keterlaluan. Tapi kenapa aku masih diem aja? Aku bahkan ngasih dia barang-barang yang seharusnya nggak aku kasih. Waduh, ada apa ya sama aku? Malam Pak Yoga, ngelamun aja nih Pak. Dari sore saya lihat kayaknya mukanya murung terus. Soal anak kos Pak. Hah, iya Bu Husna, saya itu bingung sama diri saya sendiri. Kenapa kok saya diem aja ya kalau ada anak kosan yang godain saya? Maksud saya tuh, saya kan harusnya tegas. Tapi ini kok malah nggak bisa. Pak Yoga itu orangnya emang gak tegaan, makanya gampang digoda. Makanya Pak, jadi orang itu harus teguh pendirian. Jangan jadi orang yang kalau digodain dikit langsung baper. Apalagi digodain sama yang seksi-seksi. Itu juga karena perempuannya. Jangan suka muncul sembarangan, bisa gak sih Pak? Saya kaget loh, kenapa suka banget sih muncul tiba-tiba kayak gitu? Hehe, maaf Bu, Pak Yoga. Menurut saya nih ya, Pak Yoga itu sudah dipelet. Apalagi sama si Lilis tuh, dia jarang banget bayar kosan kan. Iya Pak Maman, Lilis itu setiap mau ditagih selalu ngelak. Tapi anehnya saya nggak protes. Saran saya kalau Pak Yoga lagi negur dia, jangan lihat matanya. Soalnya secara tidak langsung si Lilis itu mempengaruhi psikologis Pak Yoga. Oh gitu ya Pak. Terus setelah itu saya harus gimana? Ya tagih lah, Pak Yoga tagih utang sewa kosannya, jangan diem aja. Saya setuju tuh sama Pak Maman. Wah bener juga tuh, nanti saya coba deh. Makasih banyak ya Pak Maman. Kalau gitu saya mau masuk dulu. Pak Maman punya ide dari mana? Kok bisa sih punya ide kayak gitu? Saya nggak kepikiran Pak sama sekali. Saya juga asal ngomong aja sih Bu. Tapi nggak tahu ya kalau Pak Yoga setuju sama ide saya. Saya pikir Pak Maman beneran punya ide yang bagus. Taunya cuma spontan. Kalau gagal berarti Pak Maman yang tanggung jawab. Lah kok jadi saya sih? Saya kan nggak salah apapun. Lagian Pak Yoga juga setuju aja sama saya. Makanya punya mulut itu jangan suka sembarangan kalau ngomong. Jadinya kayak gitu kan? Santai aja, selama belum diusir, pesta jalan terus. Ayo joget kita semua sama-sama. Jangan kasih kendor. Malam ini kita party. Jangan ada yang malu-malu. No, Wah, kosan kamu asik banget Lilis, gak ada yang ganggu. Hahaha. Ya iyalah, gak bakalan ada yang ganggu. Siapapun itu gak bakalan ada yang berani sama aku. Kalau Pak Yoga datang, ya tinggal godain aja. Dia pasti luluh, dijamin deh. Beruntung banget kamu punya bapak kos yang gampang buat digodain. Hahaha. Hah, siapa yang matiin musiknya? Berani banget sih matiin musiknya. Aku yang matiin musiknya. Kamu tahu nggak sih ini udah malam, tapi kamu malah ngajakin teman-teman kamu buat pesta malam-malam begini. Kamu nggak ngehargain kita. Ya ampun, kalian ini marah karena gue diajak ya. Maaf deh ya, sini kita ajak cup. Kalian padahal bisa langsung gabung aja loh. Kita sama sekali gak mau gabung. Kita itu maunya kamu diem, jangan berisik. Kita mau tidur. Temen kamu ini bawel banget sih. Iya bawel. Kalian gak usah bisik-bisik ya. Hei Lilis, kalau kamu kayak gini terus, kita laporin kamu ke Pak Yoga. Udah guys, gak usah didengerin guys. Mending kita lanjut aja partinya. Aduh, mati lampu terus sih. Bener-bener bikin kesel tau gak? Kita nggak bisa diem aja. Banyak yang udah ngerasa gak nyaman tinggal di sini. Bukan cuma itu aja Nadia, Pak Yoga udah gak adil. Dia udah tergoda sama Lilis. Kalau kayak gini caranya, aku mending pergi aja deh dari kosan ini. Aku udah gak tahan. Tiap malam aku mau tidur, pasti ada aja yang berisik. Kamu bener, kita nggak bisa diem aja. Ayo kita lapor ke Pak Yoga. Kalau perlu kita demo ke Pak Yoga. Bisa-bisanya dia itu rame-rame di kosan. Ada apa ini? Kenapa kalian masih di luar? Ini udah malam, kenapa belum tidur? Gimana kita bisa tidur Pak? Di dalam berisik banget. Lilis lagi pesta sama teman-temannya. Saya nggak ngerti lagi kenapa dia bisa seenaknya kayak gitu. Bener banget Pak, bayangin aja. Tiap malam kita harus dengerin dia nyanyi-nyanyi gak jelas. Terus kita juga jadi gak tenang. Pagi, siang, sore, malam, berisik terus Pak. Tapi saya nggak dengar apapun, hening kok. Ya mana kita tahu. Tadi sih rame banget sampai kita tuh pusing tau nggak Pak? Mungkin udah dimatiin kali. Kita mohon sama Pak Yoga, tolong lebih tegas lagi Pak. Kita nggak mau tinggal di kosan yang berisik kayak gini. Nanti saya akan tegur dia. Kalian jangan khawatir ya. Kita harus benar-benar pergi dari kosan itu. Udah banyak yang bikin kita pusing. Aku setuju, ayo kita balikin kunci kamarnya. Katanya mau negur si Lilis itu, tapi pas ketemu tetap aja tuh tergoda sama si Lilis. Mana yang katanya mau tegas, digodain dikit langsung luluh. Nadia, Maya, kalian mau kemana?
Kita mau pindah Pak, kita udah gak tahan lagi ngekos di tempat Pak Yoga. Jujur aja, sebelum ada Lilis, kosan tuh rasanya tenang aja. Tapi semenjak ada dia, aduh, pusing kepala saya Pak. Kalian tunggu sebentar ya, saya nanti tegur Lilis biar dia nggak seenaknya sama kalian. Gak usah Pak, dari kemarin ngomongnya gitu terus. Kita gak percaya. Nanti pas ketemu sama Lilis juga Bapak langsung luluh. Cemen banget sih Pak. Nih kuncinya, saya balikin. Kita mohon maaf Pak kalau ada salah-salah kata. Dan makasih udah baik sama kita pas kita masih di kosan. Kita pamit ya Pak. Kenapa aku jadi lemah kayak gini ya? Kenapa aku gampang tergoda sama Lilis? Aku harus lebih tegas lagi, nggak boleh tergoda lagi. Ayo kita bergoyang, gak usah dengerin omongan orang. Yang penting kita senang. Weh, siapa yang matiin lampu? Kenapa sering mati lampu banget sih di sini? Aduh, mana nggak punya senter, gelap gini. Hah? Dispenser aku, AC aku, kok semuanya hilang? Kemana semua barang-barang aku? Gak mungkin ada maling kan? Mati lampunya kan cuma beberapa detik doang. Aduh, gimana ini? Aku harus cari bantuan. Loh, kok aku malah di sini lagi sih? Perasaan tadi aku udah keluar deh. Kok malah masuk ke dalam lagi ya? Apa aku ngelindur? Enggak, ini nggak mungkin. Kenapa aku balik lagi ke kamar? Aku nggak bisa pergi dari kamar ini. Suara apa itu? Kenapa serem banget sih? Aduh, aku harus gimana ini? Aku nggak bisa keluar dari tempat ini. Tolong, aku harus gimana? Tolong aku terjebak di kamar ini. Aku nggak bisa keluar. Tolong aku. Saya nggak bakalan bisa digoda lagi. Saya akan tagih semua biaya Lilis. Enak aja dia bisa kayak gitu sama saya. Dia bahkan udah beberapa hari nggak keluar kamar. Pak Yoga, Bu Husna, ada apa ya Bu? gini Pak, kemarin saya ketemu anak-anak yang waktu itu ngekos di Pak Yoga. Tapi sekarang kok gak lagi. Banyak yang bilang katanya itu karena Bu Lilis. Emang bener Pak? Iya bener Bu, Maya dan Nadia udah nggak ngekos lagi di tempat saya. Mereka bilang katanya diganggu sama Lilis. Emangnya Pak Yoga kan negur? Bukannya Pak Yoga bilang mau negur Lilis? Kenapa bisa jadi kejadian kayak gini Pak? Saya juga nggak tahu Bu, saya kayaknya lemah banget. Saya nggak bisa jadi tegas kalau depan Lilis. Mungkin itu karena Pak Yoga nggak bisa tahan kalau digodain sama si Lilis. Saya tahu kok Pak, kalau Lilis itu badannya memang seksi. Tapi bisa kan kalau Pak Yoga nggak kepancing? Saya udah berusaha Bu, tapi ya gimana lagi. Tapi sekarang saya sudah siapkan diri saya buat negur Lilis Bu. Bagus Pak, kita harus lebih tegas lagi. Aku capek kalau kayak gini terus. Aku nggak bisa keluar dari sini. Kenapa aku jadi kayak gini? Loh Lilis, kenapa kamar ini kosong? Kamu kemanakan barang-barang yang udah ada di kamar ini? Sebagian itu punya saya. Saya minta maaf Pak. Saya tahu kalau saya salah. Saya nggak tahu kenapa barang-barang di sini semuanya hilang. Saya benar-benar nggak tahu Pak. Gak mungkin kalau kamu gak tahu. Ini kan kamar yang kamu sewa. Kamu yang bertanggung jawab buat semua barang-barang yang ada di sini. Tapi kamu malah bilang gak tahu. Sekali lagi saya minta maaf Pak. Saya janji akan mengembalikan semuanya. Saya akan ganti semuanya Pak. Kamu bener-bener ya. Saya nggak mau kamu ngekos di sini lagi. Kamu itu udah bikin saya rugi. Kamu tahu nggak, orang-orang yang ngekos di saya itu jadi pergi semua. Itu karena kamu yang berisik. Dan bodohnya lagi, saya malah belain kamu. Saya minta maaf sama Pak Yoga. Saya udah gangguin Pak Yoga. Padahal Pak Yoga sudah baik, tapi saya malah manfaatin situasi. Udahlah, nggak usah dibahas. Sekarang bayar semua biaya sewa di kosan saya. Ini Pak, sekali lagi saya minta maaf. Saya janji nggak akan kayak gitu lagi. Saya terima maaf kamu, tapi kamu jangan datang ke sini lagi. Kamu juga jangan ngelakuin hal yang kayak gitu lagi. Iya Pak, saya janji. Saya nggak akan kayak gitu lagi. Saya pamit ya Pak Yoga. Sebenarnya saya juga salah sih. Tapi kan saya nggak bakalan kayak gitu kalau nggak digoda. Udahlah. Pak Yoga, si Lilis udah pergi ya? Tadi kita lihat dia pergi soalnya. Iya, saya udah usir dia. Saya udah nggak mau dimanfaatin sama dia. Makanya saya usir dan saya minta dia buat bayar sewa selama dia di sini. Akhirnya Pak Yoga sadar juga. Makanya Pak, jangan gampang kegoda. Makanya Pak, imannya dikuatin. Jangan lemah iman. Iya, saya lagi yang kena. Iya, kalian mau ngekos di sini lagi nggak? Enggak deh Pak, kita udah nemu kosan yang baru. Kita duluan ya Pak. Yang semangat ya Pak. Saya yakin nanti bakalan banyak lagi kok yang ngekos di Pak Yoga. Ya, nggak apa-apa deh. Nanti juga banyak kok yang sewa di kosan aku lagi.